Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pengayoman, jumpa lagi dengan saya Dewi dalam podcast Sehat Bareng Kita. Sobat Pengayoman, gimana di kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu ya. Podcast kali ini mengusung tema Raya dan Alarm Bela Negara. Sesuai dengan tema bela negara, makna bela negara itu sangat luas ya, Sobat Pengayoman. Maknanya bukan hanya tentang mengangkat senjata atau menjaga perbatasan negara, namun bela negara memiliki makna tentang kesadaran, tanggung jawab, dan aksi nyata kita sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan dan kehormatan negara Indonesia yang kita cintai ini. Sobat Pengayoman, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu seorang anak bernama Raya berusia 4 tahun meninggal dunia akibat infeksi cacing yang terlambat ditangani. Ini tentu menjadi alarm bagi kita semua betapa lemahnya benteng bela negara dalam aspek kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Dalam podcast ini kita akan membahas bagaimana tragedi Raya bisa dan peran kita sebagai warga negara untuk memperkuat negara bagi kita maupun keluarga untuk bangsa ini. Hari ini saya nggak sendirian ya, Sobat Pengayoman. Telah hadir di tengah-tengah kita semua narasumber hebat dari yang merupakan tenaga kesehatan Kementerian Hukum. Langsung aja ya kita kenalan sama mereka, sama beliau-beliau ini orang-orang hebat. Izin kepada Kak Tony, dipersilahkan. Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Saptoni. Saya perawat terampil dari Klinik Utama Kementerian Hukum RI. Baik, terima kasih Mas Tony, salam kenal. Salam kenal juga Mbak. Kemudian ada Kak, ya, kemudian ada Kak Isma. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Isma, bidan terampil di Klinik Kementerian Hukum. Siap, salam kenal Kak Isma. Kemudian ada Kak Gita. Halo Sobat Pengayoman, perkenalkan saya Brigita Kristi Hajela, biasa dipanggil Gita. Saya asisten apoteker terampil dari Utama Kementerian Hukum. Oh, siap. Asisten apoteker ya, sama-sama saya Kak Gita. Kemudian narasumber yang keempat ada Kak Emil. Silakan Kak Halo Emil. Sobat Pengayoman, perkenalkan nama saya Emiliana Rizkika, biasa dipanggil Emi. Baik, buat pengayoman pasti udah nggak sabar nih tentang apa tanya-tanya kepada narasumber kita. Yang pertama saya ingin tanya sama Kak Tony. Kak Tony sebenarnya cacingan itu apa sih Kak? Oke, terima kasih Mbak buat kesempatannya. Untuk Sobat Pengayoman, cacingan itu adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing parasit yang berada di saluran pencernaan manusia. Infeksi ini umum terjadi di Indonesia, terutama pada anak-anak dan orang yang hidup di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Cacingan bukan cuma masalah yang bisa kita anggap biasa atau karena kurang bersih aja. Faktanya, WHO memperkirakan lebih dari 1 miliar orang di dunia bisa kena cacingan, terutama pada anak-anak. Oh gitu, banyak juga ya kasusnya Kak Tony. Betul, Mbak, banyak kasusnya. Kalau menurut Kak Emil nih sebagai perawat, mm-mm. Kak Emil sebagai perawat apa sih sebenarnya Kak, seseorang itu bisa terinfeksi cacingan? Oh iya, ada beberapa jenis cacing yang umumnya menjadi penyebab cacingan. Ada cacing pita, ada cacing tambang, ada cacing kremi, dan cacing gelang. Terus gimana Kak cacing-cacing itu bisa masuk ke tubuh manusia?
Oh ya, cacing umumnya masuk ke tubuh manusia karena kontak dengan media yang terkena telur cacing, seperti terkena kotoran manusia atau hewan, bermain, mengonsumsi makanan atau minuman yang kotor dan mentah, serta tidak memakai alas kaki saat keluar rumah. Baik, kalau seseorang kena cacingan, apa sih tanda? Tandanya umum ya Kak, bisa diare, sakit perut, mual, muntah, nafsu makan menurun, sama pucat. Oh, baik. Kalau gejalanya itu sangat umum ya, Kak ya. Kalau gejala yang lebih, ada nggak, Kak, yang lebih spesifik? Kalau gejala yang lebih khas mungkin ini ya, anak-anak tuh sering garuk-garuk area belakang, area dubur karena kerasa gatel. Oh, oh, iya, 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 iya. Kalau menurut Mbak Isma, Kak Isma sendiri nih, gimana sih cara pencegahannya agar hal ini tidak terulang kembali, Kak? Baik, untuk pencegahannya kita bisa dengan menjaga kebersihan makanan dan minuman, serta memastikan air yang dikonsumsi matang. Nah, untuk anak-anak penting menjaga kebersihan kuku, cuci tangan sebelum makan, dan jangan biarkan bermain tanpa alas kaki. Perlu edukasi juga untuk keluarga agar rutin makan obat cacing setiap 6 bulan, terutama pada balita dan anak sekolah. Serta asupan gizi seimbang juga penting, karena tubuh yang kuat lebih tahan terhadap infeksi cacing. Begitu, Mbak Dewi. Oh, baik, baik. Jadi gitu tuh sobat pengayoman. Jadi gimana caranya kita mencegah infeksi cacing, itu cuci tangan sebelum makan, terus makan gizi seimbang, minum obat cacing tiap 6 bulan. Terus buat Kak Gita nih, obat eh, infeksi cacing itu gimana caranya, Kak? Untuk pengobatan eh, cacingan itu dilakukan dengan pemberian obat cacing seperti albendazole, mebendazole, atau pirantel pamoat. Itu umumnya aman dan efektif untuk membunuh cacing di usus. Dan obatnya juga harus diberikan dan berat badan anaknya. Contohnya yang di pasaran mungkin yang sering kita dengar kayak Kombantin, Veramox, seperti itu. Dan penggunaannya juga harus 6 bulan sekali. Oh, seperti itu. Obat-obatan anti cacing ini dijual bebas ya, Kak Gita? Betul, banyak dijual di apotik. Oh, siap. Apa minumnya cukup sekali aja? Untuk yang sudah terinfeksi cacing, itu nggak cukup 1 kali dosis dalam 6 bulan. Jadi setelah minum dosis pertama, itu harus diberikan lagi setelah 2 minggu. Karena pengobatan obat cacing itu cacing dewasa, sedangkan pada telur-telurnya itu tidak efektif. Jadi setelah 2 minggu, kemungkinan kan telur cacing itu udah menetas. Jadi diberikan kembali setelah 2 minggu untuk membunuh cacing yang baru menetas itu. Dan juga selain dari minum obat, penting juga untuk memperhatikan kebersihan diri anak. Jadi kebiasaan buruk harus diubah supaya tidak terinfeksi kembali. Baik. Jadi pengobatannya itu harus diiringi dengan pencegahannya ya, Kak. Iya, betul sekali, Mbak. Kalau dari pemerintah sendiri, apakah ada program mengatasi ini, Kak Gita? Untuk program pemerintah sendiri ada, namanya itu Program Pemberian Obat Pencegahan Massal atau disebut POPM. Nah, obat cacing itu diberikan secara serentak 1 sampai 2 kali dalam 1 tahun untuk anak 1 sampai 12 tahun, wilayah yang beresiko. Diberikan secara gratis yang biasanya tersedia di puskesmas, posyandu, PAUD, TK, bahkan di SD. Baik, berarti dalam hal ini pemerintah pun berkontribusi ya, mengenai masalah cacingan dan obat-obatannya juga gratis Betul, ya, Kak. Kak. Oh iya ya. Eh, untuk Mbak Isma, berarti pemerintah itu ada kontribusi ya tentang mengenai masalah cacingan ini ya, Kak Isma. Iya, betul, Mbak Dewi. Cacingan masih jadi masalah kesehatan yang banyak terjadi, terutama di negara tropis seperti negara kita ini. Maka dari itu, dengan menjaga kebersihan, makan sehat, dan minum obat cacing rutin, kita bisa bebas dari resiko penyakit cacing ini.
Begitu, Mbak Dewi. Terima kasih, Isma. Wah, penjelasan Ya, yang sama. sangat lengkap, jelas, dan mudah dipahami ya, Sobat Pengayoman. Eh, Cacingan itu memang musuh kecil, tapi dampaknya sangat besar dan bisa membahayakan sekali kalau misalnya tidak diobati. Podcast ini hari ini sangat edukatif dan menarik sekali ya, Sobat Pengayoman. Bagaimana tentang pencegahannya, penanganan yang harus dilakukan untuk menghadapi cacingan ini. Tidak hanya keempat narasumber yang berperan sebagai garda terdepan kesehatan masyarakat, namun pemerintah juga turut andil dalam upaya preventif dengan program POPM. Dengan ini sangatlah jelas bahwa bela negara harus dilakukan oleh semua elemen bangsa, baik pemerintah, tenaga kesehatan, maupun masyarakat sebagai bagian dari sebuah bangsa. Baiklah, Sobat Pengayoman, tiba saatnya di penghujung acara. Terima kasih untuk kakak-kakak dari Kementerian Hukum, Kak Isma, Kak Gita, Kak Tony, Kak Emil, atas waktu yang telah diluangkan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Mbak Dewi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya, Sobat Sehat. Jaga kesehatan, karena sehat itu investasi. Dadah. Dadah. CPNS 2025 Pasti pasti dan dan berakhlak. berakhlak. Berakhlak.